Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Puji Astuti, NPM 20505018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai basis dan dimensi mata kuliah aljabar linear. Saya dari kelas A Pendidikan Matematika FKIP Unpas. Jika Pi adalah sembarang ruang vektor dan himpunan anggota S adalah U1, U2 hingga UN merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di Pi, maka S dinamakan basis bagi Pi. Jika kedua syarat berikut dipenuhi, yaitu S membangun Pi dan juga S bebas linear. Jadi di sini ada teorema 5.4.1. Jika himpunan anggota S yaitu Pi1, Pi2 hingga Pn adalah suatu baris untuk suatu ruang vektor Pi, maka setiap vektor Pi dalam Pi dapat dinyatakan dalam bentuk Pi sama dengan C1 Pi1 ditambah C2 Pi2 hingga Cn Pn dalam tepat satu cara. Lalu selanjutnya di sini pembuktian dari teorema di atas. Karena S merentangkan Pi, maka dari definisi himpunan rentang kita dapatkan bahwa setiap vektor dalam Pi dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Dari vektor-vektor dalam S untuk melihat bahwa hanya ada satu cara untuk menyatakan suatu vektor sebagai kombinasi linear. Dari vektor-vektor dalam S, kita anggap bahwa suatu vektor Pi dapat ditulis sebagai Pi sama dengan C1 Pi1 ditambah C2 Pi2 ditambah hingga Cn Pn. Itu adalah persamaan pertama dan juga bisa sebagai Pi sama dengan K1 Pi1 ditambah K2 Pi2 ditambah hingga Kn Pn, di mana itu adalah persamaan kedua. Dengan mengurangkan persamaan 1 dan persamaan 2 akan didapatkan 0 sama dengan C1 dikurangi K1 dikali Pi1 ditambah C2 dikurangi K2 dikali Pi2 ditambah hingga Cn dikurangi Kn Pn dikali Pn. Karena ruas kanan dari persamaan ini adalah kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S, maka kebebasan linear dari S mengaplikasikan bahwa C1 dikurangi K1 sama dengan 0, C2 dikurangi K1 sama dengan 0, Cn dikurangi Kn sama dengan 0, yaitu C1 sama dengan K1, C2 sama dengan K2, Cn sama dengan Kn. Jadi kedua ekspresi untuk Pi adalah sama. Jadi di sini contoh tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut bisa dilihat seperti berikut, merupakan basis bagi matriks berukuran 2x2. Lalu penyelesaiannya tuliskan kombinasi linear. Di sini jadi K1 dikali 3 dikali 6, 3 negatif 6 ditambah K2 0 negatif 1 negatif 1 0 ditambah K3 dikali 0 negatif 12 di negatif 8 negatif 4 ditambah K4 dikali 1 negatif 1 0 dan juga 2 sama dengan A, B, C, D. Atau bisa ditulis menjadi 3K1 ditambah K4 dan lalu 3K1 dikurangi K2 dikurangi 12K3 dikurangi K4, lalu selanjutnya 6K1 dikurangi K2 dikurangi 8K3, lalu negatif 6K1 dikurangi 4K3 ditambah 2K4 sama dengan A, B, C, D.
Jadi selanjutnya dengan menyamakan setiap unsur pada kedua matriks diperoleh SPL sebagai berikut yang bisa dilihat. Determinan matriks koefisiennya atau MK sama dengan 48. Determinan koefisiennya tidak sama dengan 0. SPL memiliki solusi untuk setiap ABCD. Jadi M membangun M2 dikali 2. Ketika A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan 0. Jadi determinan matriks koefisiennya tidak sama dengan 0. Maka SPL homogen punya solusi tunggal, jadi M bebas linear. Karena M bebas linear dan membangun M2 dikali 2, maka M merupakan basis bagi M2 dikali 2. Jadi harus diingat juga bahwa basis untuk setiap ruang vektor adalah tidak tunggal. Lalu selanjutnya ada definisi dari dimensi. Suatu ruang vektor tak nol pi disebut berdimensi terhingga jika P berisi suatu himpunan vektor terhingga pi1, pi2 hingga pn yang membentuk suatu basis. Jika tidak ada himpunan seperti itu, maka pi disebut berdimensi tak hingga. Kita akan menganggap ruang vektor 0 sebagai berdimensi tak hingga. Lalu selanjutnya ada teorema 5.4.2, di mana jika pi adalah suatu ruang vektor berdimensi terhingga dan himpunan pi1, pi2 hingga pn adalah sembarang basis, maka A. Setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tak bebas secara linear. Lalu B. Tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari yang merentang pi. Lalu selanjutnya pembuktian dari soal di atas. Untuk yang A, anggap S himpunan anggota S yaitu W1, W2 hingga Wm adalah sembarang himpunan M vektor dalam pi di mana M lebih dari n. Kita ingin menunjukkan bahwa S tak bebas secara linear karena himpunan anggota S yaitu pi1, pi2 hingga pn adalah suatu basis. Maka setiap WI dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S. Misalkan W1 sama dengan A1 pi1, A11 pi1 ditambah A21 pi2 ditambah hingga AN1 pn, lalu W2-nya sama dengan A12 pi1 ditambah A22 pi2 ditambah hingga AN2 pn. WM sama dengan A1M pi1 ditambah A2M pi2 ditambah hingga ANM pn. Itu adalah persamaan 1. Untuk menunjukkan bahwa S tak bebas secara linear, kita harus mencari skalar K1, K2 hingga Km yang tidak semuanya 0, sedemikian sehingga K1 W1 ditambah K2 W2 hingga Km Wm sama dengan 0, yang dimana itu adalah persamaan 2. Dengan menggunakan persamaan dalam 1, kita dapat menulis ulang 2 sebagai K1 A11 ditambah K2 A12 ditambah hingga Km A1M ditambah
dikali pi1 ditambah K1 A21 ditambah K2 A22 ditambah hingga KM A2M dikali pi2 ditambah K1 AN1 ditambah K2 AN2 ditambah hingga KMA NM dikali Pn sama dengan 0. Jadi dari kebebasan linear S, masalah membuktikan bahwa S adalah suatu himpunan yang tak bebas secara linear, berubah menjadi menunjukkan bahwa skalar K1, K2 hingga Km yang tidak semuanya 0, yang memenuhi A11 K1 ditambah A12 K2 ditambah hingga A1M Km sama dengan 0. Lalu A21 K1 ditambah A22 K2 ditambah hingga A2M Km sama dengan 0. Jadi AN1 K1 ditambah AN2 K2 ditambah hingga ANM Km sama dengan 0, di mana itu adalah persamaan ketiga. Akan tetapi persamaan ketiga mempunyai pebah yang lebih banyak dari persamaannya, sehingga bukti ini menjadi lengkap karena teorema 1.2.1 menjamin adanya penyelesaian yang tak tripal. Lalu selanjutnya pembuktian untuk poin B. Anggap himpunan anggota S W1, W2 hingga Wm adalah sembarang himpunan M vektor dalam Pi di mana M kurang dari N. Kita ingin menunjukkan bahwa S tidak merentang Pi. Pembuktian akan dilakukan dengan kontraksi. Kita akan menunjukkan bahwa mengasumsikan bahwa S merentang Pi akan membawa kita pada suatu kontradiksi kebebasan linear dari himpunan Pi1, Pi2 hingga Pn. Jika S merentang Pi, maka setiap vektor dalam Pi adalah suatu kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S. Secara khusus, setiap vektor basis Pi1 adalah suatu kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S. Misalkan Pi1 sama dengan A11 W1 ditambah A21 W2 hingga AM1 WM. Pi2 sama dengan A12 W1 ditambah A22 W2 ditambah hingga AM2 WM. Pn sama dengan A1N W1 ditambah A2N W2 ditambah hingga AMN WM. Untuk memperoleh kontradiksi, kita akan menunjukkan bahwa ada skalar K1, K2 hingga Kn yang tidak semuanya 0. Demikian sehingga K1 Pi1 akan tetapi kita bisa amati bahwa persamaan 4 dan persamaan 5 mempunyai bentuk yang sama dengan persamaan 1 dan 2, kecuali bahwa M dan N dipertukarkan serta W dan Pi dipertukarkan. Jadi perhitungan yang membawa pada persamaan 3 sekarang menghasilkan A11 K1 ditambah A12 K2 ditambah hingga A1N Kn sama dengan 0. Lalu A21 K1 ditambah A22 K2 ditambah hingga A2N Kn sama dengan 0. Lalu AM1 K1 ditambah AM2 K2 ditambah hingga AMN Kn sama dengan 0. Sistem ini mempunyai pebah yang lebih banyak daripada persamaan dan dengan demikian mempunyai penyelesaian yang tak trivial. Lalu selanjutnya dimensi suatu ruang vektor berdimensi terhingga Pi yang dinyatakan dengan dim Pi
didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam suatu basis untuk pi. Di samping itu, kita mendefinisikan ruang vektor 0 mempunyai dimensi 0. Contohnya bisa yaitu tentukan suatu basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem homogen, di mana 2x ditambah 2x2 dikurangi x3 ditambah x5 sama dengan 0, menjadi negatif x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 dikurangi 3x4 ditambah x5 sama dengan 0, x1 ditambah x2 dikurangi 2, x3 dikurangi x5 sama dengan 0. Jadi x3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 0. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang